Shalom teman-teman sahabat channel musik inspiratif, jumpa lagi dengan saya di channel musik inspiratif. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih terus setia mendukung saya, bahkan mengikuti setiap postingan video di channel YouTube channel musik inspiratif. Kiranya teman-teman semua terus diberkati Tuhan dalam segala hal dengan berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, Mazmur 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 berkata demikian. Firman Tuhan di bawah berikut, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, setiap kita merindukan ketenangan. Setiap kita merindukan rasa aman, merindukan rasa nyaman, hidup dengan tenang, hidup dengan damai, hidup dengan tentram dalam kehidupan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, terkadang dalam situasi dan kondisi dunia saat ini sulit untuk mendapatkan ketenangan. Sulit bagi kita, kadang-kadang susah tidur, susah untuk melakukan segala sesuatu karena di sana sini ada kegentaran. Ada saja hal-hal yang membuat kita takut. Ada saja hal-hal yang mungkin membuat kita cemas, sehingga kita seolah-olah tidak dapat mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, malam hari ini melalui Mazmur pasal yang ke-62, Daud ingin memberikan satu peneguhan bagi kita bahwa perasaan tenang hanya ada pada Allah. Tenang teduh di dekat Tuhan. Mazmur ini memperberkat keyakinan Daud kepada Tuhan saat ia menghadapi kesepakatan politik yang ingin menjatuhkannya. Saat dia dalam kondisi yang mungkin begitu menakutkan, dia dalam situasi yang tidak memungkinkan, di sana sini ada begitu banyak bahaya yang mengancam nyawanya, ada peperangan, bahkan ada rencana-rencana jahat orang yang ingin menjatuhkan dia. Tapi Daud punya satu keyakinan dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, yang seolah-olah begitu menakutkan. Daud punya keyakinan yang kokoh akan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dalam situasi yang begitu sulit, Daud tetap berkata bahwa di dalam Tuhan ada perasaan tenang. Di dalam Tuhan ada rasa aman. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, dengan keyakinan penuh Daud ingin mengajak umat Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan.
Karena dia menyadari bahwa segala kejayaan manusia itu adalah hal yang rapuh. Segala kekayaan yang dimiliki manusia, bahkan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, segala hal yang mungkin menjadi kebanggaan kita, itu semua adalah hal-hal yang sementara. Sama seperti bunga rumput yang sebentar saja mekar, tapi akan layu dan gugur ketika datang panas terik. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, Daud ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala yang kita miliki dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang sementara. Satu-satunya hal yang dapat memberikan ketenangan bagi kita adalah ketika kita berada di dalam Tuhan. Teman-teman, Daud menyadari bahwa segala kejayaan manusia itu adalah hal-hal yang sementara, hal-hal yang mudah sirna dari hadapan Tuhan. Tetapi hal yang dapat bertahan sepanjang masa dalam kehidupan kita adalah kuasa dan kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang kekal dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan membuat kita tenang dan teguh dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Teman-teman, situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang mungkin tidak menentu, itu bukanlah keadaan yang aman bagi kita. Situasi yang mungkin di sekeliling kita penuh dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam ancaman yang mengancam jiwa kita, mengancam hidup kita. Itu adalah situasi yang begitu menakutkan. Itu sebabnya teman-teman, Daud ingin meneguhkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita sama seperti dinding yang miring dan akan segera roboh. Di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, berapa lama lagikah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Teman-teman, kehidupan kita, situasi dan kondisi kehidupan kita mungkin dikelilingi dengan berbagai macam rasa takut. Mungkin dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin mengancam hidup kita, membuat kita tidak tenang, menyebarkan rasa takut dalam kehidupan kita. Tapi ingat bahwa ketika kehidupan kita dikuasai dengan berbagai macam ketakutan, dikuasai dengan berbagai macam ancaman, satu-satunya hal yang dapat membuat kita tenang dalam kehidupan kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Berada di dekat Allah, berada di dalam Allah, itulah yang akan membuat kita tenang. Dan satu-satunya sumber pengharapan yang dapat kita jadikan sebagai harapan kita, sandaran hidup kita supaya kita bisa mendapatkan ketenangan adalah Tuhan. Teman-teman, dalam situasi yang terhimpit ini, Daud tetap diliputi rasa aman dan rasa tenang, rasa teduh, karena dia berada dekat dengan Allah, satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kita. Teman-teman, di ayat yang kelima firman Tuhan berkata bahwa mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka terhadap dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dengan hatinya mereka mengutuki. Kadang-kadang teman-teman, kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin di hadapan kita terlihat manis, di hadapan kita terlihat baik, tapi di belakang kita mungkin saja mengutuki kita, mengancam kita, bahkan mengumpat kita, menyatakan hal-hal yang tidak baik tentang kita. Tapi ingat bahwa itu semua adalah hal yang manusiawi. Satu hal yang perlu kita yakini, bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, tidak akan ada satu bahaya pun yang sanggup mengganggu kita, menghancurkan kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ingat bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Dia yang menyediakan dirinya menjadi tempat perlindungan bagi kita. Itu sebabnya menjadi sangat miris bagi kita ketika Tuhan sudah menyediakan tempat perlindungan yang teduh, yang aman di dalam dirinya, tapi kita tidak mau datang kepada Dia. Satu-satunya sumber kedamaian, tempat yang aman, tempat yang dapat membuat kita tenang, hanya Tuhan. Itu sebabnya kita pasti akan mendapatkan ketenangan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, Dia memberikan dirinya untuk menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bahkan Dia memberikan segenap isi hatinya bagi kita. Dialah yang memberikan kepada kita kuasa. Dia yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Keadilan dan kasih setia ada di dalam tangannya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut akan ancaman dan bahaya apapun. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita harus mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan,
itu adalah seizin Tuhan. Tapi ingatlah bahwa kita pasti akan tetap ada di dalam ketenangan dan kedamaian, karena hanya Dia satu-satunya tempat yang paling nyaman. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, pengenalan yang tepat akan Tuhan, itulah yang akan menuntun kita. Pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan adalah kunci bagi kita supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak akan pernah mungkin bersedia mempercayakan diri kita kepada Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengenal Dia. Teman-teman, dalam kehidupan kita tidak akan pernah mungkin mempercayakan segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita kepada orang yang mungkin tidak kenal. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita tidak ragu untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Teman-teman, pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan memberikan kita yang pertama, tetap tenang pada masa yang sukar. Dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang berbahaya, dalam situasi yang mungkin tidak menentu dan menakutkan, berbagai macam ancaman menghantui kita, kita akan tetap tenang ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita pasti akan tetap merasa aman, kita pasti akan tetap merasa damai ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan dan kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Teman-teman, yang kedua, di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata di sana bahwa hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ada begitu banyak bahaya, ada begitu banyak orang yang mengancam kehidupan kita, tapi firman Tuhan berkata bahwa kehidupan mereka ibarat angin, ibarat sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mudah dibawa oleh angin, mudah dihempaskan, karena mereka tidak berada di dalam Tuhan. Itu sebabnya satu-satunya hal yang akan membuat kita tenang di masa sukar adalah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, pengenalan yang benar kepada Tuhan, lalu kita berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, akan membuat kita menyadari bahwa keselamatan dan kemuliaannya tergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu semua tergantung kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku, ya Allah, ialah Allah. Teman-teman, ingat bahwa kita perlu menyadari bahwa keselamatan dan kemuliaan kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita, mati dan hidupnya kita tergantung kepada Tuhan, mungkin bukan tergantung pada keadaan. Hidup dan mati kita tergantung kepada Tuhan, bukan pada orang-orang di sekitar kita, bukan pada musuh kita, tetapi hidup dan mati kita, seperti apa kita ke depan, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah bahwa ketika kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, lalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk Dia menuntun kita, maka yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah menjadi seorang penguasa yang memiliki kesadaran moral dan menyadari bahwa pemerasan dan perampasan bukanlah jalan keluar yang baik bagi segala macam persoalan. Segala macam kelaliman, segala macam tindakan yang tidak baik, segala macam tindakan yang mungkin berkaitan dengan kejahatan, itu bukanlah suatu hal yang baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang lebih peduli, kita akan menjadi orang-orang yang lebih mudah mengasihi, lebih gampang untuk menebar kebaikan, menebar kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, ingat bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, di masa yang paling sukar sekalipun kita tidak perlu takut. Teman-teman, mari kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Apakah atau siapakah yang selama ini mungkin menjadi sumber rasa aman bagi kita? Kalau kita melandaskan rasa aman kita kepada manusia, maka mulai malam ini mari bertobat. Sebab rasa aman kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Suami ataupun istri kita tidak bisa memberikan jaminan 100% bagi kita bahwa kita aman. Atau mungkin orang-orang yang kita banggakan dalam kehidupan kita, tokoh-tokoh tertentu yang kita banggakan, tidak akan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi kita. Satu-satunya jaminan ketenangan dalam kehidupan kita ialah Tuhan. Tepatkah kita berharap kepada manusia? Tidak, teman-teman. Satu-satunya sumber tempat pengharapan yang tepat adalah Tuhan. Hal-hal yang
mungkin menjadi penghambat bagi kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mari kita singkirkan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang membuat kita ragu untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan terkadang itu terjadi karena kita tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana pemahaman kita hari ini? Apa yang kita lakukan supaya dapat menolong kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Teman-teman, ingat bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita tidak akan ragu untuk mempersembahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita tetap tenang di masa sukar. Sekali lagi, bahwa walau mungkin di sana sini sekitar kita ada begitu banyak hal yang mengancam jiwa kita, mengancam hidup kita, tapi satu-satunya hal yang akan tetap membuat kita tenang dan aman dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada ketenangan dan kedamaian. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.